Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C021176. Saya dari kelas R10. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber hukum Islam. Adapun submateri yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai sumber hukum Islam, yang kedua jenis dan definisi sumber hukum Islam, yang ketiga mukjizat Al-Quran, yang keempat fungsi dan manfaat Al-Quran, yang kelima fungsi as-sunnah, yang keenam fungsi ijma, dan yang terakhir fungsi qiyas. Langsung saja materi yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal masadir al-ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun usul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam periode klasik menggunakan istilah al-adillah al-syar'iyah, sedangkan yang dikehendaki dengan masadir al-ahkam yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah al-adillah al-syar'iyah. Selanjutnya yang kedua, jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah yang paripurna yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Yang kedua ada hadis atau as-sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang berarti, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis Sahih li-Ghahiri, hadis riwayat Malik al-Hakim al-Baihaqi Ibnu Nazir. Selanjutnya ada ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu, sedangkan secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Dan yang terakhir ada qiyas. Sumber hukum Islam yang satu ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Qiyas menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah karena adanya persamaan ilat hukumnya atau motif hukum antara kedua masalah itu. Materi yang selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Sebenarnya ada 15 keistimewaan Al-Quran dalam Usman al-Nas. Mukjizat Al-Quran yang pertama yaitu mempunyai uslub dan sifat balaghah yang aneh namun mengagumkan. Yang kedua, selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat-sifat Allah. Yang ketiga, memuliakan akal dan menjadikan sendi atau dasar untuk memahamkan hukum, mengendalikan urusan dan mengembangkan ilmu. Yang kelima, membebaskan jiwa dari berupa kehinaan dengan jalan memahatkan senjata tauhid ke relung-relung. Yang kelima, memberi kemerdekaan kepada mereka untuk menganut suatu kepercayaan dan tak meluangkan tempat bagi kepemimpinan keagamaan yang dapat memperbudak sesama makhluk. Selanjutnya, yang keempat yaitu fungsi dan manfaat Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama Al-Huda atau petunjuk, yang kedua Al-Furqan atau pemisah, yang ketiga Asy-Syifa atau obat, dan yang keempat Al-Mau'izah atau nasihat. Di dalam Al-Quran Al-Huda atau petunjuk, di dalam Al-Quran ada 3 posisi yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Yang kedua ada Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban Al-Quran di dunia lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil atau antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga ada Al-Asy-Syifa atau obat. Di dalam keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia.
Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit mental atau psikologis. Dan yang terakhir ada al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Manfaat Al-Quran dalam kehidupan. Ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca setiap hari akan memberikan motivasi dan penyemangat bagi si pembacanya. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, Allah akan menegur diri kita pada setiap ayat-ayatnya. Yang ketiga, bacaan Al-Quran yang melibatkan emosi akan memberikan kedamaian dan ketenangan yang tidak bisa dilukiskan. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa ingat Allah dan kembali kepadanya. Yang kelima, orang yang membaca Al-Quran akan selalu berada dalam kecukupan dan nikmat Allah meski ia merasakan serba kurang di dunia. Selanjutnya, fungsi as-sunnah. Ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi as-sunnah sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dan yang ketiga, fungsi as-sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Selanjutnya ada fungsi ijma'. Memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah. Pada dasarnya ijma' menurut ulama memiliki kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Fungsi ijma' bersifat mandiri. Ijma' memiliki andil besar bagi syariah dalam menghapuskan pertimbangan nilai pribadi. Yang terakhir, fungsi qiyas. Fungsi qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya yaitu Al-Quran atau As-Sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum Islam yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Baiklah, itu saja materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.